Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah nuwasilu darsana fi madati qawaidin nahwi. Kita lanjutkan materi kaidah nahwu kita yang mana kemarin kita telah membahas asmaul marfu'at, isim-isim yang dirofa yang diantaranya adalah isim kana. Pembahasan isim kana kemarin telah kita bahas, namun masih ada beberapa poin yang insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan pembahasan isim kana, yaitu sampai pada poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu halaman 37. Poin yang keempat, halaman 37. Kita lihat di sini, qad ta'ti kana zaidatan. Terkadang kana itu datang sebagai tambahan saja. Jadi kana di sini fungsinya adalah zaidah, hanya sebagai tambahan saja. Yang mana kalau sebagai tambahan saja, insya Allah kalau kana itu dibuang, tidak akan mempengaruhi arti kalimat tersebut. Mislu contohnya, la yujadu kana misluka. La yujadu kana misluka. Yang tidak didapati ya orang sepertimu gitu ya. La yujadu kana misluka. Nah, kana di sini kana zaidatun. Kana di sini adalah zaidah. Biasanya kalau ada suatu kata atau huruf yang merupakan zaidah atau tambahan, ciri-cirinya adalah jika dibuang maka tidak mempengaruhi arti. Seperti di sini, apabila kita buang maka menjadi la yujadu misluka. Tidak didapati apa sepertimu. Jadi apa? Tidak mempengaruhi maknanya. Kemudian poin yang kelima, qad yuhdafu harfun nuni. Terkadang dihapus huruf nun, huruf nun min fi'li kanal mudhari'il majzumi. Terkadang dihapus atau dibuang huruf nun pada fi'il kana yang mudhari' yang jazm. Fi'il kana yang mudhari' yang jazm itu berarti apa? Dari kana yakunu. Yakunu kalau jazm berarti yakun, ya. Apa tujuannya pembuangan nun pada fi'il kana yang mudhari' yang dijazm tersebut? Wa dzalika takhfifan likasrotil istimali. Itu dalam rangka untuk meringankan pelafatan, meringankan karena banyaknya penggunaannya. Contoh di sini adalah lam yaku. Lam yaku badalan sebagai ganti min dari lam yakun. Aslinya kan adalah lam yakun. Nah, yakun di sini kan fi'il kana, fi'il kana yang mudhari'. Karena mudhari' dari kana adalah yakunu. Yakunu kalau jazm maka menjadi lam yakun. Nah, lam yakun di sini, nun pada di sini dibuang maka menjadi lam yakun. Ini dalam rangka untuk takhfif, meringankan karena banyaknya penggunaannya. Ya. Kemudian poin yang keenam, nadharan li anna isma kana huwa fil asli mubtada'un, melihat bahwasannya isim kana pada asalnya itu adalah mubtada. Jadi sekali lagi, asal dari isim kana itu mubtada qabla an tadkhula alaihi kana au ihda akhwatiha. Jadi asal isim kana itu adalah mubtada sebelum kemasukan kana dan salah satu dari saudaranya. Jadi ini ya. Jadi asal dari isim kana itu adalah mubtada sebelum kemasukan kana dan saudaranya. Lida, oleh karena itu, fa inna isma kana yakunu,
Maka kita akan mempelajari isim kana itu ada beberapa macam. Ya, ini berarti macam-macam dari isim kana itu berupa apa? Yang pertama, imma isman mu'raban kama fil amsilatis sabiqah. Yang pertama adalah isim kana berupa apa? Isim mu'rab. Isim mu'rab bukan isim mabni. Sebagaimana contoh, kana Muhammadun Rasulullahi. Kana Zaidun, ya, kana Zaidun qa'iman. Nah, Zaidun di sini adalah isim kana yang mu'rab. Karena Zaidun itu ya mu'rab, isim yang mu'rab, karena Zaidun bisa Zaidun, Zaidan, atau Zaidin. Kemudian macam isim kana yang kedua yang ba adalah au isman mabniyan. Atau isim kana itu bisa berupa isim mabni. Isim mabni diantaranya adalah dhamir, ya, atau isim isyarah, atau isim mausul, dan seterusnya. Contohnya adalah asbahtu mutafailan. Ya, saya menjadi apa? Menjadi optimis. Asbaha ini adalah saudaranya kana. Yang mana isim asbaha di sini adalah isim mabni berupa dhamir. Jadi asbaha ini fi'lun madin naqisun. Jadi fi'il asbahina fi'il madhi yang nakis. Kenapa asbah ini dinamakan fi'il madhi yang nakis, yang kurang? Karena butuh isim dan khobarnya. Wata'u dhamirun mabniyun, sedangkan tak di sini adalah dhamir yang mabni. Fi mahali raf'in ismu asbaha. I'rabnya adalah fi mahali raf'in, menempati posisi rafa karena dia sebagai isim asbaha. Ini syahidnya adalah bahwasannya isim asbaha ini berupa isim mabni, yaitu dhamir. Kemudian amsa hadzal maridu mustarihan. Pada sore hari orang sakit ini mustarihan, istirahat. Nah, kita perhatikan di sini hada ismul isyarah. Ya kan, hada itu isim isyarah untuk yang qarib. Ini maknanya. Mabniyun, hada ini mabni, ya, fi mahali raf'in ismu amsa. Ini fi mahali raf'in, menempati posisi rafa. Kenapa? Karena dia adalah isim amsa. Isim amsa yang mabni. Isim amsa yang mabni, yang dia itu berupa isim isyarah. Khobar amsanya mana? Khobar amsa adalah mustarihan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian wasayati syarhu dzalika inda dirasatil ismil mabni fil fasli tali. Dan akan datang syarah penjelasan hal tersebut, ya, ketika mempelajari isim mabni pada pasal yang akan datang. Ya, pada pasal yang akan datang. Ya, barakallahu fikum. Taib. Kita akan lanjutkan pada poin yang ketujuh. Tu'tabaru af'alul muqarabati warroja'i wasyuru'i min akhwati kana. Tu'tabaru, ya, dianggap af'alul muqarabah, fi'il yang bermakna dekat, menunjukkan dekatnya sesuatu. Ini af'alul muqarabah, fi'il yang maknanya itu dekat. Jadi kita terjemahkan kadang hampir gitu ya. Warroja'i, dan fi'il yang bermakna roja, pengharapan. Wasyuru'i, dan juga fi'il yang bermakna mulai, yang mulai sesuatu. Jadi fi'il af'alul muqarabah warroja'i wasyuru'i, fi'il yang bermakna apa? Dekat, pengharapan, dan memulai. Itu dianggap apa? Masuk dalam min akhwati kana, termasuk saudaranya kana. Berarti kalau saudaranya kana, ya merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Wa hadhil af'alu hiya, dan fi'il ini adalah kada, kariba, au syaka lil muqarabati. Ya, di antara ya
Fi af'alul muqarabah adalah kada, kariba, ausyaka. Kada, kariba, ausyaka. Ini berarti maknanya adalah hampir. Karena menunjukkan waktu dekat, menunjukkan dekatnya sesuatu. Ini adalah af'alul muqarabah. Kada, kariba, ausyaka. Sedangkan asa, hara, ikhlaulaqa, ini adalah af'alur roja. Fi'il-fi'il yang bermakna harapan. Asa, hara, ikhlaulaqa. Ini makna harapan, ya, semoga gitu. Kemudian syara'a, ansya'a, akhada, tafiqa, ja'ala, habba, ini adalah af'alus syuru'. Fi'il-fi'il yang bermakna memulai. Nah, sehingga apa? Ini adalah ya af'alul muqarabah, ini af'alur roja, dan ini af'alus syuru' yang maknanya ini dekat, harapan, dan memulai. Wa hadhil af'alu tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Dan fi'il-fi'il ini tadi semua karena dia adalah saudara kana, maka merofakkan mubtada dan menasabkan khobarnya. Ini ya, yang pertama jadi af'alul muqarabati wa raja'i wa syuru'i itu merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Wa yakunu khobaruha daiman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ingat bahwasannya khobarnya, khobar dari af'alul muqarabah wa raja'i wa syuru', ini khobarnya selalu jumlah fi'liyah. Yang pertama, khobar dari ini semua itu harus berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya adalah mudhari'. Fi'ilnya apa? Mudhari'. Kenapa? Karena kalau hampir kan berarti ya maknanya akan gitu kan. Ya. Juga harapan itu kan berarti akan. Demikian pula memulai itu kan juga akan. Maka ya secara makna di sini ya secara makna fi'il af'al muqarabah wa raja'i wa syuru' ini khobarnya selalu jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari', ya, yang fi'ilnya adalah mudhari'. Kita lihat contohnya di sini. Mislu kadatis syamsu tashruqu. Ya. Kita lihat di sini hampir matahari itu terbit. Hampir matahari itu apa? Terbit. Nah, asyamsu di sini adalah isim kada. Marfu'un bil dhammati, yang dimarfa'kan dengan dhammah. Wa tasyruqu jumlatun fi'liyatun khabaru kana. Sedangkan tasyruqu di sini adalah apa? Jumlah fi'liyah khabar dari kada. Jadi di sini kadats ini adalah af'alul muqarabah. Waktu dekat maka kita terjemahkan hampir. Ini asyamsu di sini adalah apa? Isimnya, sedangkan jumlah fi'liyah ini adalah khobarnya. Ini ya contohnya. Kemudian wa yaqtarinu khabaru hadhil af'al bi'an ala nahwil atiyah. Dan mengiringi khobar dari fi'il-fi'il ini. Jadi khobar dari fi'il-fi'il ini, fi'il af'al muqarabah, warroja, wasyuru'. Ini apa? Ada tambahan berupa an. Ya, diikuti dengan an. Annya berarti masuk ke mana? Ke jumlah fi'liyah tersebut. Masuk ke fi'il mudhari' tersebut. Ala nahwil ati, yang peraturannya perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, hukum dari an yang menyertai khobar dari fi'il-fi'il ini. Yang pertama, hukum pertama adalah wujuban. Wujuban itu berarti wajib. Ya, khobarnya wajib apa? Khobar dari fi'il-fi'il tersebut wajib ada annya. Itu adalah ma'ahara wa ikhlaulaqa. Apa? Ini bersama hara dan ikhlaulaqa. Ya. Ini makna dari hara ikhlaulaqa, ini khobarnya wajib dikasih an.
Dan hara ikhlaulaqa maknahuma huwa nafsu makna asa. Makna dari keduanya itu adalah sama dengan makna asa. Berarti harapan. Ya, af'alur roja. Yang mana af'alur roja itu adalah hara ikhlaulaqa dan asa. Ya, kita hafalkan. Kalau disuruh menyebutkan af'alur roja itu apa saja? Asa, ya, hara dan ikhlaulaqa. Nah, khusus untuk hara dan ikhlaulaqa di sini wajib ada an. Contoh, hara au ikhlaulaqa at-tibbu an yu'alijal amrada al-musta'siyah. Al-musta'siyah. Nah, jadi kita lihat ya hara atau ikhlaulaqa. Alhamdulillah. Jadi hara atau ikhlaulaqa ini isimnya. Isim dari hara dan ikhlaulaqa. Dan an yu'alija ini adalah khobarnya. Kita perhatikan khobarnya di sini ada an. Dan ini hukumnya wajib diberi an. An yu'alijal amrada al-musta'siyah. Ya, wajib dikasih apa? An di sini. Kemudian wa katsiran dan hukumnya banyak. Banyak itu berarti adanya an di sini tidak wajib. Adanya an di sini tidak wujuban, cuma banyak, seringnya dikasih an. Ya, seringnya apa? Dikasih an. Itu adalah ma'asa wa ausyaka. Asa wa ausyaka. Kalau asa itu af'alur roja, pengharapan, dan ausyaka itu adalah af'alul muqarabah, bermakna dekat. Ini adalah apa? Annya, hukum annya adalah kasiron, sering, ya sering ada. Berarti kalau sering, kalau hukumnya sering, maka ya kalau tidak ada, maka nggak apa-apa, tidak wajib. Contohnya adalah asar rakha'u an yadumah. Asar rakha'u an yadumah. Semoga apa? Ya kelapangan itu terus menerus. Asar rakha'u an yadumah. Nah, di sini adalah asa, ya, ar-rakha'u adalah isimnya, an yaduma ini adalah khobarnya. Nah, khobar asa di sini sering ada annya. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, di sini asa, ya, khobarnya adalah an takrahu di sini. An takrahu ada apa? Ada annya. Kemudian ausyakal lailu an yanjaliya. Ausyakal lailu an yanjaliya. Hampir apa? Malam itu nampak, gitu ya. Yanjaliya. Jadi ausyaka di sini sama dengan asa, sering atau banyak ada annya, an yanjaliya. Jadi harus kita ingat ya bahwasanya fiil-fiil ini khobarnya itu pasti jumlah fi'liyah yang fiilnya mudhari' gitu. Kemudian sekarang yang hukum annya adalah qalilan. Qalilan itu berarti jarang ada annya. Ya kalau jarang ada annya itu biasanya kada dan kariba. Kada dan kariba. Maknanya apa? Kada dan kariba itu hampir atau dekat, af'al muqarabah. Contoh kadatil azimmatu tanfariju. Kadatil azimmatu tanfariju. Azimmatu di sini adalah isim kadat. Khobarnya adalah jumlah fi'liyah tanfariju. Nah, khobarnya ini adalah tidak adaan karena qalilan, jarang. Au kadatil azimatu an tanfarija. Kalau hukumnya qalilan ya seandainya juga adaan itu boleh saja. Gitu ya. Ini untuk qalilan. Sedangkan berikutnya adalah yamtani iktiranhu bi an, tidak boleh. Nah, sekarang tidak boleh ada annya. Ma'ajamini af'alil musyuru. Tidak boleh ada annya itu bersama seluruh fi'il-fi'il syuru'. Jadi seluruh fi'il-fi'il syuru' tidak boleh ada annya. Gitu ya. Contohnya adalah akhadal auladu yal'abuna. Akhada ini kan af'al syuru'. Al-auladu di sini adalah isim dari akhada. Jumlah fi'liyah yal'abuna ini adalah khobarnya. Habbatit tuyuru tugharridu. Ini juga sama, habba di sini adalah af'alus syuru' ya.
dan at-tuyuru isimnya, tughridu itu khobarnya. Sehingga ayuhal ikhwah, kita ambil kesimpulan di sini ya, untuk af'alul muqarabah ini adalah af'al muqarabah, roja dan syuru' itu adalah saudaranya kana. Ini macam-macamnya, dan yang perlu diperhatikan hukum dari ya fi'il ini adalah merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Ini yang pertama. Berikutnya adalah khobarnya selalu jumlah fi'liyah yang fi'ilnya adalah mudhari', ya. Kemudian adanya an itu adalah ada yang wajib, ada yang kasiron, ada yang qalilan, dan ada yang tidak boleh. Kalau wujuban itu adalah bersama haro dan ikhlaulaqa. Kasiran itu asa wa ausyaka, ya, asa wa ausyaka. Sedangkan qalilan itu adalah kada wa kariba. Sedangkan enggak boleh ini adalah af'alu syuru', ya, af'alu asyuru'. Ini insyaallah bisa dipahami ya. Barakallahu fikum. Kemudian malkhudah. Catatan di sini. Af'alul muqarabati wa raja'i wa syuru'i la tatasarraf, ay la tusta'malu fil madhi faqat. Ya ma'ada kada wa ausyaka wa tafiqa wa ja'ala fayati minhal mudhari'. Jadi af'al muqarabah dan roja' dan syuru' itu adalah la tatasarraf, ya, ghairu mutasarrif. Apa makna dari la tatasarraf? Maknanya adalah la tusta'malu fil madhi faqat. Ya. Maknanya adalah apa? Tidak hanya digunakan pada fi'il madhi saja. Ya, ma'ada kecuali di sini ya. Makna la tatasarraf kita ulangi. Ya, jadi fi'il af'al muqarabah war roja' wasyuru' ini adalah la tatasarraf. Kalau dalam kitab Mukhtar itu ghairu mutasarrif. Maksudnya apa ghairu mutasarrif? Apa maksud dari la tatasarraf? Artinya adalah digunakan pada fi'il madhi saja. Jadi ya bisanya fi'il madhi saja. Fi'il mudhari' enggak bisa gitu ya. Jadi penggunaannya pada fi'il madhi saja. Ini hukum asalnya ya, penggunaannya pada fi'il madhi saja. La tatasarraf itu ghairu mutasarrif. Ini hukum asal. Ma'ada kecuali kada ausyaka wa tafiqa wa ja'ala. Maka kecuali fi'il ini kada wa ausyaka wa tafiqa. Kalau kada wa ausyaka ini af'al muqarabah, tafiqa wa ja'ala ini af'al syuru', fayati minhal mudhari'u, maka boleh ada mudhari'nya di sini. Kecuali 4 ini. Ya, contohnya dalam mislu yakadul barqu yakhtafu absarahum, gitu ya. Yakadu di sini adalah isim yakadunya al-barqu. Sedangkan khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakhtafu di sini. Yushiku sayfu an yantahiya, hampir ya musim panas itu habis gitu ya. Nah, di sini kita perhatikan untuk kada itu bisa apa? Bisa mudhari'nya bisa beramalan, yakadu. Demikian pula ausyaka yushiku bisa beramalan, gitu ya. Ini khusus untuk apa? Kada dan ausyaka. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Ini adalah beberapa poin tambahan dari isim kana, pembahasan isim kana. Ini poin yang ketujuh, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Yang insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita bahas khobar inna. Barakallahu fikum. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.